Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada pagi hari ini kita sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan mengabsen kalian dulu. Saya panggil namanya satu persatu, nanti silahkan jawab ya. Kelas 12 TKJ. Adeliana, Hadir. Afidani, Hadir. Bagas, Izin Bu, lagi habis paketnya katanya. Chandra Heri Setiawan, Izin juga. Ersa, Hadir Bu. Fadilah, Hadir, Bu. Fahrul Rozi tidak ada keterangan. Febri Biliagi, tidak ada juga. Hawa Syahwada, Hadir. Ilham Yohan, Hadir. Ignatius, Muhammad Fikri, Hadir, Bu. Diwa Aringga, tidak ada. Reza Nugroho, Hadir. Rizky Akbarudin, tidak ada. Nurholik, Hadir. Mutiara, Hadir Bu. Prawira Esa, tidak ada keterangan. Raihan Putra, Hadir, Bu. Iya, Bu. Hadir. Riko Wahyuda, Hadir, Bu. Risa Yuningsih, Hadir Bu. Rizky Haris, tidak ada keterangan. Ritni Andriani, Hadir Bu. Rizky Putra, tidak ada keterangan. Rocky Frederick, ini Rocky nggak pernah ikut meeting deh kayaknya. Pelajaran saya belum pernah. Ruli Rivaldi, nggak ada keterangan. Cindy, kemana Cindy? Cindy, nggak ada suaranya. Di sini online, tapi nggak ada suaranya. Kemana dia? Aneh. Siti Apipah, Hadir. Tufil, Hadir, Bu. Oke. Baiklah,
kita mulai saja materi kita hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kejadian majemuk. Setelah sebelumnya minggu kemarin kita mempelajari materi tentang peluang, ya, percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian, maka yang sekarang kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Untuk kejadian majemuk masih ada hubungannya dengan peluang juga, ya. Ingat-ingat kembali apa itu rumus peluang. Rumus peluang adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A per banyaknya titik sampel atau anggota ruang sampel. Oke, di sini saya untuk materi kejadian majemuk yang akan kita bahas adalah kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Pada materi kejadian saling lepas, ya, dua notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kejadian notasi adalah ini. Notasinya, simbolnya seperti huruf N ini dibaca dengan irisan. Sedangkan simbol yang seperti huruf U dibaca dengan gabungan. Bisa juga, kan memang umumnya ini adalah irisan, ini adalah gabungan. Tapi bisa juga, misal terdapat kejadian A dan kejadian B, maka A irisan B dibacanya kejadian A dan B. Jadi pengganti dari irisan ini dibaca dengan dan. Lalu A gabungan B dibaca kejadian A atau B. Jadi huruf seperti U ini, gabungan ini dibacanya dengan, bisa diganti dengan atau, ya. Kalau yang bentuknya seperti huruf N ini dan, seperti huruf U ini atau, ya. Kemudian dua kejadian dikatakan saling lepas bila dua kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan atau keduanya tidak memiliki titik sampel yang sama. Contohnya, pada pelemparan sekali sebuah logam, kejadian munculnya gambar dan kejadian munculnya angka tidak dapat terjadi secara bersamaan, gitu ya. Nah, itu dapat dikatakan kejadian saling lepas. Oke, rumusnya adalah P A gabungan B atau P A atau B, PA atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ya, ini rumus untuk kejadian saling lepas. Bentar, ini saya ganti dulu. Ini padahal di save-nya nggak begitu ya. Sebentar, saya ganti dulu yang tadi. Oke. Contoh soal. Dalam pelemparan dua dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 10. Ya. Kalian disuruh menentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Oke. Sebelumnya ingat, kalau dua dadu, sampelnya itu pasti 36, ya. Untuk dua dadu dibuat dulu tabelnya. Tapi kalau kalian sudah paham, kalian tidak perlu membuat tabelnya, ya. Harus kalian ingat bahwa sampel untuk dua dadu itu adalah 36. 36 itu didapat dari mana? Dari ini. Yang dijabarkan ini. Sampai dengan 6, ya. Jumlahnya 36 ini. Tapi kalau hanya satu dadu saja pertanyaannya, maka sampelnya itu adalah 6 NS-nya. Karena ini dua dadu, maka NS-nya adalah 36. Oke, kita jawab ya. Diketahui NS sama dengan 36, ya, yang di atas, tabel di atas.
Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 4. Karena apa pertanyaannya? Peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 dan berjumlah 10 ya. Sekarang yang peluang munculnya mata dadu berjumlah 4. Nah, ini kita bisa lihat di tabelnya. Mata dadu yang berjumlah 4 ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka karena mata dadu yang berjumlah 4 itu ada 3, berarti PA terdiri apa saja itu? 1, 3, 2, 2, 3, 1. Maka NA-nya, banyaknya kejadian A-nya adalah 3. Ya. Jadi, peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A per banyaknya titik sampel. Ini rumus peluang, ingat ya. Rumus peluang sebelum dimasukkan ke dalam rumus kejadian saling lepas ya, kita cari dulu PA dan PB-nya. Karena rumus untuk kejadian saling lepas adalah PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Berarti kita cari dulu peluang kejadian A-nya. Nah, setelah ketemu NA-nya kan 3, maka PA sama dengan NA per NS 3 per 36. Sederhanakan menjadi 1 per 12. Ini baru PA. Kemudian kita cari yang PB-nya. Misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 10. Nah, dari gambar ini mata dadu yang berjumlah 10 dari tabel ini ada berapa? Nah, ini yang saya berikan warna merah ya. Fontnya 46, 55, dan 64. Itu ada 3. Berarti B-nya adalah 46, 55, 64. Maka banyaknya anggota kejadian B-nya adalah 3. Dari sini ya, 3 itu 46, 55, 64 ini. Ada 3. Jadi, peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota kejadian B per banyaknya titik sampel, atau PB sama dengan banyaknya titik sampel ya. Atau PB sama dengan NB per NS. NB-nya 3, NS-nya 36. Maka 3 per 36 sederhanakan menjadi 1 per 12. Oke. Jika kedua mata dadu berjumlah 4, maka tidak mungkin sekaligus berjumlah 10. Ya. Ya, karena kalau yang jumlahnya 4 ya 4, 10 ya tidak mungkin langsung berjumlah 10 ya. Oke. Sekarang sehingga ini saya ganti dulu nih. Ini simbolnya berubah nih. Sehingga A dan B tidak sama dengan bukan 0 ya. Berarti A dan B adalah kejadian saling lepas. Berarti A dan B kejadian saling lepas. Nah, jadi peluang A atau B adalah PA ditambah PB. PA-nya 1 per 12, PB-nya 1 per 12. Maka kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 1, 2 per 12. 2 per 12 kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Selanjutnya, 2 dadu dilempar. Contoh yang kedua ya. 2 dadu dilempar. Peluang munculnya dadu berjumlah 10 atau 11 adalah, nah ini soalnya sama seperti soal nomor 1. Karena dia 2 dadu, maka banyaknya titik sampel adalah 36 ya. Misal A, peluang kejadian mata dadu berjumlah 10. Misal A, peluang kejadian mata dadu berjumlah 10 ya, karena pertanyaannya peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau 11. Nah, mata dadu yang berjumlah 10 adalah apa? Ini. Kalau kalian bingung ya kalian bisa buat dulu tabelnya sama seperti ini ya, 46, 55, dan 64. Ini adalah mata dadu yang berjumlah 10. Sudah, berarti A-nya 46, 55, 64. Maka NA-nya adalah 3. Banyaknya anggota kejadian A-nya adalah 3. Berarti PA-nya adalah NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Oke, selanjutnya. Misal B. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 11. Ya. Misal B, peluang kejadian mata dadu berjumlah 11. Nah,
Mata dadu yang berjumlah 11 itu apa saja? Kan di sini ada 5665. Kalau kalian bingung, buatlah. Makanya dari awal dibuat untuk tabelnya ya. 56 dan 65. Tapi kalau kalian udah paham mah sebenarnya nggak perlu dibuat juga nggak apa-apa sih. B sama dengan 5665. Maka banyaknya anggota kejadian B adalah 2. Berarti PB-nya sama dengan NB per NS. 2 per 36. Oke. Jadi peluang A atau B-nya adalah PA ditambah PB. PA-nya 3 per 36, PB-nya 2 per 36. 3 per 36 tambah 2 per 36 sama dengan 5 per 36. Nah, ini apakah bisa disederhanakan? 5 per 36. Tidak bisa ya. Tidak bisa disederhanakan. Berarti jawabannya peluang A atau B adalah 5 per 36. Oke. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan ya. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, serius nih, nggak ada yang mau nanya nih. Tufil, apakah mau bertanya Tufil? Tidak juga Tufil. Oke, sekarang yang kedua, kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Oke, misal contohnya, misalnya sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. Uang logam dan dadu dilempar sekali. Kejadian munculnya sisi angka pada uang logam dan kejadian munculnya mata 3 pada dadu adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Ya. Nah, jelas dong tidak mempengaruhi kan, logam dilempar ya keluarnya, kalau nggak angka ya gambar, kalau dadu ya angka pada mata dadu itu ya, jelas tidak saling mempengaruhi. Maka peluang seperti ini disebut dengan kejadian saling bebas ya. Peluang dua kejadian A dan B ini dikatakan dengan saling bebas. Oke. Rumus untuk peluang kejadian A dan B. Ntar ini saya ganti dulu. Ini padahal kemarin sudah benar loh, tapi nggak nge-save dia ya. Oke, peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Ini adalah rumus untuk kejadian saling bebas ya. Oke, contoh soal. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Sebuah dadu ya, dilemparnya 2 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 pada pelemparan pertama dan mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan kedua? Nah, untuk menentukan titik sampelnya, ada berapa anggota sampelnya? Lihat di sini soalnya hanya ada sebuah dadu. Kalau sebuah dadu maka NS-nya adalah 6. Ya. Misalkan A, kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama. Maka banyaknya anggota kejadian A sama dengan 1. Kok bisa 1? Ingat, dadu itu memiliki 6 mata dadu ya. Mata dadu dengan yang berjumlah 1, mata dadu berjumlah 2 sampai dengan mata dadu berjumlah 6. Nah, pada mata dadu itu pasti ada mata dadu yang berjumlah 3. Mata dadu yang berjumlah 3 sedangkan hanya ada 1 ya. Maka berarti banyaknya anggota kejadian A-nya adalah 1. Karena mata dadu yang berjumlah 3 itu pada mata dadu tersebut hanya ada 1. Pada dadu tersebut ya. Maka peluang kejadian A-nya adalah NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 6. Ya, karena hanya ada 1 mata dadu saja. Berarti sampelnya adalah 6. Banyak sampelnya ya, banyak titik sampelnya. Berbeda lagi seperti soal yang di atas sebelumnya ya. Karena dia ada 2 mata dadu berarti NS-nya 36. Dijabarkanlah kalau NS-nya 36, buatlah tabelnya gitu supaya kalian tidak bingung gitu. Yang mana sih mata dadu berjumlah 10, mata dadu berjumlah 8 misalkan gitu ya. Oke. Selanjutnya, misalkan B, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan kedua.
Ya, mata dadu bukan berjumlah ya, mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Kalau berjumlah 5 berarti dia ada 2 dadu, tapi ini kejadian munculnya mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Nah, pada mata dadu yang berjumlah mata dadu 5 pada mata dadu 5 itu kan hanya ada satu juga ya. Dalam sebuah dadu itu, maka NB-nya sama dengan 1. Maka peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota kejadian B per banyaknya titik sampel. NB per NS. NB-nya 1, NS-nya adalah 6. Maka PB-nya adalah 1 per 6. Nah, karena kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan munculnya mata dadu 5 pada pelemparan kedua, tidak saling mempengaruhi kejadian satu dengan lainnya. Maka kejadian itu disebut dengan saling bebas. Nah, jadi peluang A dan B, ya, peluang A dan B adalah PA dikali PB. PA-nya 1 per 6, PB-nya 1 per 6. Maka hasilnya adalah 1 per 36. 1 kali 1, 1, 6 kali 6, 36. Oke, sampai sini untuk kejadian saling bebas. Adakah yang mau ditanyakan? Paham, Bu, udah. Paham ya? Bener nih, nggak ada yang mau ditanya ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kalian kerjakan tugasnya, ya. Tugasnya mangga kalian kerjakan di kertas folio. Untuk tugas kalian kerjakan di tugas kertas folio. Sedangkan catatan silakan kalian catat di buku catatannya ya. Catatan yang ini yang saya jelaskan contoh-contoh di atas silakan dicatat, tujuannya agar kalian kalau kalian lupa ya kalian bisa baca-baca lagi ya. Untuk tugas ada 2 saja. Yang pertama sebutkan sebuah dadu sisi 6 dilempar sekali. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka genap atau angka prima? Ya, ingat angka prima ya, angka prima bukan angka ganjil. Angka prima itu terdiri dari ada ganjilnya, ada juga genapnya, tapi genapnya cuma 1 ya. Angka prima adalah bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri ya. Bukan berarti bilangan prima itu angka ganjil nih. Bukan ya, prima itu apa saja? 2, 3, 5, 7, 9 termasuk tidak ke angka prima? Termasuk tidak 9? Tidak. Tidak, karena 9 masih bisa dibagi dengan bilangan yang lain, angka yang lain. Ya. 11, 13, 15 tidak termasuk ya, karena dia bisa dibagi dengan bilangan yang lain. 17, 19, nah itu merupakan angka prima. Oke. Kemudian 2 dadu, nomor yang kedua, 2 dadu dilempar sekaligus sebanyak sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau jumlah 7 adalah, ini ujian nasional tahun 2005-2006. Nih materinya ini. Nah, silahkan kalian kerjakan di kertas folio untuk tugasnya. Jangan lupa, ini yang materi yang saya kasih catat dulu sama kalian. Tugasnya dikerjakan di kertas folio. Atau kalau nggak ada kertas folio, kertas HPS juga boleh. Lalu masukkan ke Snell Hector. Tapi kalau tidak ada Snell Hector, boleh pakai map yang lainnya. Yang penting tidak tercecer. Ya, nah materi ini nanti saya share di Google Classroom. Silahkan kalian cek Google Classroom-nya. Nah di situ juga ada video saya menjelaskan materi ini juga. Jadi bisa kalian lihat videonya lagi kalau kalian masih ada yang kurang paham, lupa dan lain sebagainya, masih kalian bisa lihat videonya ya di Google Classroom-nya. Nanti saya share untuk kode Classroom-nya. Paham? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya, diam saja. Saya anggap tidak ada yang mau ditanyakan. Baiklah, kalau begitu silahkan kalian langsung ke Google Classroom-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.